Pada saat ini, pemilik makam Dewa Kematian terkejut dan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen tidak akan memberinya wajah di depan begitu banyak penguasa di area terlarang. Bukankah dia takut menyinggung penguasa semua area terlarang? Menurutnya, tidak peduli apa identitas, kekuatan, atau asal-usul Qin Chen di depannya, apa yang dia katakan barusan, ditambah dengan aura yang dia keluarkan, dan di depan begitu banyak penguasa area terlarang, pihak lain harus selalu menahan diri. Agak memprihatinkan. Dengan cara ini, dia akan lebih unggul dalam hal aura, dan juga akan meniadakan dampak pemenggalan kepala Wan Qi Xiezun oleh Qin Chen beberapa saat yang lalu. Tapi apa yang tidak diharapkan oleh pemilik makam Dewa Kematian adalah bahwa Qin Chen tidak terpengaruh oleh auranya sama sekali, dan dia bahkan tidak berbicara dengan sopan. Ini membuatnya takut dan marah, tetapi juga jejak ekstasi muncul di wajahnya. Hati lagi. Oke, bagus sekali, sepertinya Yang Mulia ingin menutupi langit dengan satu tangan di tanah terlantar ini. Saya sudah lama berada di tanah terlantar, dan saya belum pernah melihat pria sombong seperti itu. Di tanah terlantar saya, yang kuat itu seperti awan. Apakah karena kamu bisa menutupi langit dengan satu tangan? Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa melawan kami dan orang kuat lainnya di begitu banyak tempat terbengkalai. Dengan kekuatanmu sendiri. Sabit itu langsung didesak olehnya. Saya melihat bayangan pisau hitam bermekaran di sabit kematian dalam sekejap. Bayangan pisau hitam ini terhubung dalam lingkaran. Dan, fluktuasi energi kematian yang disebabkan olehnya telah membuat master lain dari area terlarang di sekitar merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Dalam hal kultivasi, penguasa makam Dewa Kematian lebih kuat dari Yang Mulia Wan Mo. Dalam hal kekuatan, pemilik makam Dewa Kematian dengan sabit Dewa Kematian juga lebih unggul dari Yang Mulia Wan Mo. Jadi ketika Master Makam Dewa Kematian sepenuhnya merangsang asalnya sendiri dan mengaktifkan sabit Dewa Kematian, sabit Dewa Kematian sudah berdengung di udara sebelum menyerang. Akan langsung menjadi ketiadaan. Penguasa Makam Dewa Kematian mengorbankan sabit kematiannya sendiri dan tidak menembak secara langsung, tetapi memandang Qin Chen dengan dingin, yang berarti bahwa bahkan jika Anda telah membunuh Tuan Jahat sebelumnya, saya, penguasa makam Dewa Kematian, sama sekali tidak akan takut padamu, kami. Semua sama sekali tidak takut padamu. Ini membuat penguasa area terlarang diam-diam menghela nafas pada kekuatan penguasa makam Dewa Kematian, dan pada saat yang sama tidak bisa tidak melihat Qin Chen, ingin melihat bagaimana dia akan menghadapinya. Hanya detasemen tahap akhir tingkat ketiga, berpura-pura berada di sini, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mewakili seluruh tanah terbengkalai, dan berani mengaktifkan senjata di depanku, hal hidup dan mati, mari kita lihat bagaimana kursi ini menghancurkanmu. Kata Qin Chen dengan wajah menghina. Setelah mengatakan ini, sebelum pemilik makam Dewa Kematian membuka mulutnya, pedang berkarat misterius muncul di tangannya, dan dia menebas pemilik kursi itu, makam Dewa Kematian. Pada saat ini, niat membunuh di hati Qin Chen terkonsentrasi dengan panik, dan alasan mengapa dia membunuh Wan Qi Xiezun begitu dia keluar adalah untuk membangun prestise. Seperti yang diduga Wang Mingzu sebelumnya, dia masih harus meninggalkan tempat yang ditinggalkan ini. Jika dia ingin pergi dari sini, bantuan dari banyak penguasa zona terlarang yang hadir sangat diperlukan. Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang cukup, tidak mungkin untuk membunuh semua orang yang hadir. Penguasa area terlarang. Tapi sekarang pemilik makam Dewa Kematian sengaja membiarkannya berdiri di seberang semua penguasa area terlarang. Jika dia berhasil, bukankah dia akan jatuh ke dalam perangkap pihak lain? Jadi Qin Chen tidak memberi Master of Death God waktu lagi untuk berbicara. Dia hanya menebas dengan satu pedang, dan langkah pertama menggabungkan kekuatan supernatural ruang angkasa teratasnya dengan pemahamannya tentang jantung ruang. Pemilik makam Dewa Kematian tidak menyangka bahwa Qin Chen akan memukulnya begitu dia mengatakannya, dan sebelum dia sempat memikirkannya, sabit Dewa Kematian telah dikorbankan dengan seluruh kekuatannya. Bayangan pedang hitam tumpang tindih yang tak terhitung jumlahnya segera membengkak dan berkumpul menjadi hitam panjang yang mencengangkan. Cahaya pisau hitam panjang menghalangi pedang berkarat misterius Qin Chen, dan pada saat yang sama, bayangan pisau hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya melapis dan berubah menjadi pisau melengkung hitam, mencoba menyerang Qin Chen dari sisi tempat keduanya bertabrakan. Udara yang sangat mati datang, dan cahaya pisau hitam sepanjang 10.000 zang benar-benar membawa kekuatan robek yang kuat.
Qin Chen bahkan merasa bahwa pedang berkarat misterius di tangannya akan dipotong menjadi hitam oleh sabit maut. Cahaya pisau itu robek dan bergetar. Detasemen terlambat 3 kali lipat. Ini adalah asal mula Tomb Master of the Dead God yang mencapai tahap akhir dari Eternal Order Realm, dikombinasikan dengan serangan mengerikan yang dilepaskan oleh Mingbao teratas. Ini juga alasan mengapa Wang Mumingzu takut Master Makam Dewa Kematian. Secara umum, tidak peduli seberapa kuat transendensi rangkap 3 tahap akhir, kekuatannya terbatas, tetapi setelah dilengkapi dengan Mingbao tingkat atas, kekuatannya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Dibandingkan dengan transendensi rangkap 3 biasa, itu akan menjadi beberapa tingkat horor. Qin Chen senang dan tidak takut. Dia bahkan mendengus dingin, dan auranya pecah lagi. Di bawah gelombang sumber, bidang luar angkasa yang menakutkan dengan cepat meresap, dan ruang di sekitarnya bahkan membeku. Pemilik makam Dewa Kematian merasa bahwa energi pisau dari sabit kematiannya mulai melambat, dan ketika cahaya pisau hitam yang menakutkan itu terus-menerus padam, tampaknya ditindas oleh semacam kekuatan yang menakutkan, dan itu bergetar hebat. Yang lebih mengejutkan pemilik makam Dewa Kematian adalah bahwa kehampaan di sekitarnya juga dengan cepat mengeras. Pada saat ini, dia seperti serangga yang perlahan membeku dalam damar, dan menjadi sangat sulit untuk menggerakkan tubuhnya. Wajah pemilik makam Dewa Kematian tiba-tiba berubah. Sebelum itu, dia bertanya-tanya mengapa Wan Qixie-zun begitu mudah dipenggal di bawah serangan Qin Chen. Dengan mudah orang kuat seperti Wan Qixie-zun. Tetapi pada saat ini, Master Makam Dewa Kematian akhirnya mengerti bahwa domain anak di depannya begitu menakutkan, kekuatan ruang yang menakutkan bahkan dapat membekukan nafas sabit Dewa Kematiannya sendiri. Apa yang bisa dilakukan oleh Tuan Jahat itu, lakukan untuk menghentikannya. Ini jelas merupakan ranah level sempurna. Penguasa makam Dewa Kematian tersentak. Dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain selain ini. Ini jelas merupakan alam yang telah mencapai puncak tatanan abadi, jika tidak mungkin memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dan di bawah domain yang mengerikan, sabit kematiannya akan ditekan. Jika dia tidak dapat menembus domain lawan dalam waktu singkat, maka sabit kematiannya akan sepenuhnya ditekan. Begitu sabit maut ditekan, dia yang juga berada di wilayah lawan juga akan menjadi sangat berbahaya, dan dia bahkan akan mengikuti jejak roh jahat. Pemilik makam Dewa Kematian bahkan tidak memikirkannya, dia sudah mulai membakar sumbernya, dan menanamkan semua nafas yang menakutkan ke sabit Dewa Kematian dalam sekejap, dan riak energi kematian yang menakutkan segera muncul di kematian. Sabit Tuhan, membunuh. Kehampaan di sekitarnya. Tiba-tiba terjadi gempa bumi, dan pemilik makam Dewa Kematian tidak bisa menahan nafas lega ketika sabit Dewa Kematian mengguncang ruang di sekitarnya, dan dia akan mundur pada saat yang sama. Boom! Namun, sebelum pemilik makam Dewa Kematian bisa mundur, pedang berkarat misterius itu telah menghantam sabit Dewa Kematian, dan terdengar suara yang mengejutkan, energi kematian memercik kemana-mana, dan pisau hitam yang mencapai langit benar-benar diaktifkan pada sabit Dewa Kematian. Udara langsung menghilang, dan nafas kematian yang mengerikan menyapu ke segala arah. Namun, niat membunuh spasial yang muncul dari pedang berkarat misterius belum sepenuhnya diserap oleh cahaya pedang, tetapi menembus cahaya hitam sabit maut, dan niat membunuh yang menembus cahaya hitam langsung terbelah di dada. Boom! Ada raungan yang mengejutkan, dan baju besi Mingbao di dada penguasa makam Dewa Kematian langsung diledakkan, memunculkan garis esensi darah hitam, dan seluruh orang itu terbang keluar dengan berat. Seluruh proses terdengar seperti waktu yang lama, tetapi sebenarnya hanya dalam sekejap. Semua orang melihat bahwa Qin Chen menghancurkan serangan pemilik makam Dewa Kematian dengan pedang, dan langsung menerbangkan pemilik makam Dewa Kematian keluar, menumpahkan darah ke langit. Adegan seperti itu langsung mengejutkan semua orang yang hadir.